Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kaila Anindya Azara. Saya berasal dari SDN Terjan. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu rangka. Selain tentang rangka, saya akan menjelaskan tentang fungsi rangka, 3 bagian kerangka, bagian tulang, rangka badan, penyakit yang menyerang tulang, cara menjaga kesehatan tulang, sendi, dan penyakit yang menyerang sendi. Sebelum itu, kalian sudah tahu belum apa itu rangka? Jika kalian belum tahu, simak video berikut ya. Kalian sudah tahu belum apa itu rangka? Rangka adalah sistem penyokong dan pembentuk tubuh organisme, terutama manusia, yang terdiri dari tulang, sendi, dan jaringan ikat lainnya, seperti tulang rawan, tendon, dan ligamen. Rangka berfungsi sebagai alat gerak pasif, penopang tubuh, pelindung organ vital, serta tempat melekatnya otot untuk memungkinkan gerakan. Sebelumnya, kalian penasaran gak sih apa itu fungsi rangka? Fungsi rangka ada 5, yaitu memberi bentuk tubuh dan menegakkan tubuh, melindungi organ dalam tubuh, penghasil sel-sel darah, tempat menyimpan mineral dan lemak, dan tempat melekatnya otot. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 3 bagian kerangka. Bagian kerangka terdiri atas rangka kepala atau biasa disebut dengan tengkorak, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak dibagi menjadi 2, yaitu rangka anggota gerak atas dan rangka anggota gerak bawah. Rangka anggota gerak atas meliputi tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari tangan. Sedangkan rangka anggota gerak bawah meliputi tulang panggul dan tulang paha. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rangka badan. Rangka badan terbagi menjadi 5, yaitu tulang dada, tulang rusuk, tulang belakang, tulang gelang bahu, dan tulang gelang panggul. Tulang dada. Tulang dada atau sternum adalah tulang pipih panjang di tengah dada yang melindungi organ vital seperti jantung dan paru-paru. Tulang rusuk. Tulang rusuk adalah 12 pasang tulang melengkung yang membentuk sangkar di rongga dada, melindungi organ vital seperti jantung, paru-paru, dan membantu pernapasan. Tulang belakang. Tulang belakang adalah struktur tulang yang menopang tubuh, melindungi sumsum tulang belakang, dan memungkinkan gerakan seperti duduk, berdiri, dan membungkuk. Tulang gelang bahu. Tulang gelang bahu atau shoulder girdle adalah struktur tulang yang menghubungkan kedua lengan ke kerangka tubuh manusia. Gelang bahu ini terdiri dari tulang selangka dan tulang belikat. Tulang gelang panggul. Tulang gelang panggul juga disebut sebagai pelvis atau korset panggul, terdiri dari 2 tulang pinggul yang masing-masing terbentuk dari ilium, ischium, dan pubis, tulang skarum, dan tulang ekor, coccygeus. Kalau penyakit yang menyerang tulang itu apa ya? Sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang apa saja sih itu rangka badan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyakit yang menyerang tulang. Penyakit yang menyerang tulang diantara lain osteoporosis, kanker tulang, dan osteomielitis. Osteoporosis. Osteoporosis adalah penyakit tulang yang membuat tulang menjadi lemah, rapuh, dan rentan patah karena penurunan kepadatan dan kualitas tulang. Penyebab utamanya adalah ketidakseimbangan dalam pembentukan dan perombakan tulang yang bisa dipicu oleh berbagai faktor, termasuk usia tua, kekurangan kalsium dan vitamin D, perubahan hormon, terutama penurunan estrogen pada wanita, pasca menopause dan testosteron pada pria, riwayat keluarga, serta gaya hidup yang tidak sehat seperti merokok dan kurangnya aktivitas fisik. Osteomielitis. Osteomielitis adalah infeksi tulang serius yang dapat disebabkan oleh bakteri, jamur, atau mikobakteri, menyerang berbagai jenis tulang seperti tulang lengan, kaki, atau punggung. Infeksi bisa menyebar melalui aliran darah dari bagian tubuh lain, dari jaringan yang terinfeksi di dekatnya, atau melalui luka terbuka dan prosedur pembedahan. Gejalanya meliputi nyeri, bengkak, kemerahan pada tulang yang terinfeksi, demam, dan keluarnya nanah. Kanker tulang. Kanker tulang adalah penyakit langka akibat pertumbuhan sel kanker ganas di dalam tulang yang sering menyerang anak-anak, remaja, dan dewasa muda. Gejalanya meliputi nyeri tulang yang terus-menerus, pembengkakan, dan kesulitan bergerak. Pengobatan kanker tulang umumnya melibatkan operasi, kemoterapi, dan terapi radiasi dengan diagnosis melalui tes biopsi, ronsen, MRI, dan CT scan. Gimana ya cara menjaga kesehatan tulang? Simak video berikut ya.
Cara menjaga kesehatan tulang yaitu dengan mengkonsumsi makanan kaya kalsium dan vitamin D, rutin berolahraga seperti latihan beban, menjaga berat badan ideal, serta menghindari kebiasaan merokok dan mengkonsumsi alkohol berlebihan. Sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang berbagai tulang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sendi. Sendi adalah titik pertemuan antara dua tulang atau lebih yang memungkinkan pergerakan dan fleksibilitas tubuh manusia. Sendi terdiri dari tulang rawan sebagai bantalan, cairan sinovial sebagai pelumas, serta ligamen dan tendon untuk menstabilkan dan menggerakkan tulang. Penyakit yang menyerang sendi. Penyakit yang menyerang sendi di antara lain osteoartritis, rheumatoid arthritis, dan asam urat. Osteoartritis. Osteoartritis atau pengapuran sendi adalah penyakit kronis pada sendi yang menyebabkan kerusakan tulang rawan sehingga tulang saling bergesekan dan menimbulkan nyeri, kaku, serta pembengkakan. Kondisi ini paling sering terjadi pada sendi besar seperti lutut, pinggul, dan tangan dan dapat menyebabkan keterbatasan gerakan serta penurunan kualitas hidup. Rheumatoid arthritis. Artritis reumatoid adalah penyakit autoimun kronis yang menyebabkan sistem kekebalan tubuh menyerang jaringan sendi, mengakibatkan peradangan, nyeri, pembengkakan, dan kekakuan pada sendi. Rheumatoid arthritis dapat menyerang berbagai sendi, seringkali secara simetris, seperti pada tangan, pergelangan tangan, dan kaki. Namun juga dapat mempengaruhi organ lain, seperti mata, jantung, paru-paru, dan kulit. Tidak ada obat untuk rheumatoid arthritis, tetapi diagnosis dan penanganan dini dengan obat-obatan. Terapi fisik sebagai perubahan gaya hidup dapat membantu mengelola gejala, mengurangi kerusakan sendi, dan meningkatkan kualitas hidup. Asam urat. Asam urat adalah kondisi yang disebabkan oleh tingginya kadar asam urat dalam darah yang kemudian mengkristal dan menumpuk di sendi, menyebabkan peradangan, nyeri, bengkak, dan kemerahan. Kondisi ini dipicu oleh pola makan tinggi purin, daging merah, jeroan, makanan laut, alkohol, obesitas, dan kurangnya olahraga. Untuk mengelolanya, konsultasikan ke dokter, periksa kadar asam urat, berolahraga teratur, dan hindari makanan pemicu sambil mengonsumsi buah-buahan dan sayuran. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Ikan hiu melayang-layang. Dadah sayang.